Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada para senator dari Partai Demokrat dan Partai Republik yang sudah hadir bersama saya dalam forum debat Senat Amerika Serikat 2021 Environmental Issue. Pada debat kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggita Wulandari sebagai moderator yang akan memimpin debat Senat Amerika Serikat 2021 dengan tema Environmental Issue. Dan pada debat kali ini sudah hadir 7 senator ya bersama kita, 3 senator dari Partai Demokrat dan 4 senator dari Partai Republik. Untuk Partai Demokrat sudah hadir bersama kita Senator Salwa Asna, Senator Yunita Putri, dan Senator Noval Azhar. Dan di Partai Republik sudah hadir Senator Rahma Indah, Senator Yulis, Senator Rafif, dan Senator Sirot. Oke, suatu kehormatan ya saya bisa memoderatori kalian semua dalam debat Senat Amerika Serikat 2021 ini. Oke, sebelum memulai debat Senat Amerika 2021 ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme debat. Jadi nanti pada saat saya membuka sesi debat, saya akan membacakan beberapa topik debat yang akan kita bahas pada forum ini. Topik debat bisa berbentuk pertanyaan maupun pernyataan ya, yang nantinya masing-masing kelompok akan menanggapi topik dari saya tersebut. Dan nantinya setelah masing-masing kelompok menanggapi topik saya tersebut, saya akan buka sesi debat. Nah, nantinya masing-masing kelompok akan saling memberikan tanggapan, lalu tanggapan tersebut akan ditanggapi kembali oleh kelompok lawan. Kemudian di akhir masing-masing topik, saya akan sedikit memberikan kesimpulan. Begitu terus sampai topik debat yang terakhir. Nah, mohon dipahami bahwa dalam debat kali ini saya tidak memberikan limit waktu untuk masing-masing kelompok dalam memberikan tanggapan topik ataupun memberikan tanggapan terhadap statement kelompok lawan ya. Jadi nggak ada timekeeper juga. So saya akan beralih ke topik selanjutnya ketika masing-masing kelompok dirasa sudah cukup dalam memberikan tanggapannya itu. Semoga bisa dipahami ya. Dan jika ada kendala teknis terkait mikrofon atau mungkin kamera, bisa langsung disampaikan di forum. Dan sebelum saya memulai sesi debat, saya persilahkan kepada para senator yang ingin bertanya terkait peraturan ataupun mekanisme debat pada hari ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Dari saya belum. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akan langsung membacakan topik-topik yang akan menjadi pembahasan debat para senator ya. Oke, untuk topik yang pertama, kita ada makna dan urgensi lingkungan hidup bagi masing-masing kelompok. Dan yang kedua ada deforestasi hutan. Yang ketiga ada pengeboran minyak di Arctic National Wildlife Refuge di Alaska. Kemudian untuk topik debat yang keempat, pengaruh perubahan iklim terhadap kelangsungan perindustrian di Amerika Serikat. Untuk topik debat yang kelima, penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Dan topik debat yang keenam, penindak tegasan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk dengan jalur hukum. Oke, dengan ini sesi debat Senat Amerika Serikat 2021 Environmental Issue dimulai. Untuk topik debat yang pertama yang akan kita bahas adalah makna dan urgensi lingkungan hidup bagi masing-masing kelompok. Oke, saya persilahkan perwakilan dari kelompok Republik untuk terlebih dahulu memaparkan statement-nya mengenai topik tersebut. Ya. Kepada senator perwakilan dari Republik bisa langsung open mikrofon untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan. Mungkin aku dulu ya. Oke, silakan Julis. Ya, makasih. Jadi ketika kita berbicara mengenai isu lingkungan, dalam hal ini adalah perubahan iklim maupun pemanasan global, dari pihak Republik tidak menyangkal bahwa fenomena tersebut adalah fenomena yang nyata. Dan kami percaya bahwa iklim seiring waktu memang berubah. Tapi agaknya kami kurang meyakini atas pernyataan
yang mana menyebutkan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Kami mempertanyakan hal ini. Apakah faktor manusia seperti aktivitas pasar dan industri menjadi satu-satunya faktor dominan pendorong isu lingkungan? Dan iklim itu memang berubah seiring waktu, jadi tidak konstan dan terjadi secara natural karena ada kekuatan alam di luar kendali manusia, seperti adanya interaksi gravitasi yang kompleks, termasuk perubahan orbit bumi, kemiringan aksial, dan torsi. Pergeseran gravitasi terjadi selama ribuan tahun dan telah memengaruhi pola iklim yang mana menyebabkan variasi musim yang nyata. Perubahan orbit bumi mengelilingi matahari menunjukkan perubahan suhu yang lebih jelas selama musim panas dan musim dingin, serta diperparah ketika kemiringan sumbu bumi cenderung tajam dari biasanya. Dalam hal ini, kutub utara dan selatan diposisikan langsung mengarah ke matahari. Dan berdasarkan studi yang dilakukan oleh ahli geofisika dari Serbia, Milutin Milankovic, dia menghipotesiskan fenomena tersebut yang menemukan bahwa variasi jalur bumi mengelilingi matahari, kemiringan sumbu dan torsi bersama-sama dapat memengaruhi iklim. Dan dengan demikian kami percaya bahwa isu lingkungan ataupun perubahan iklim bukanlah sesuatu yang sifatnya urgent, mengingat secara sains telah dijelaskan bahwa hal tersebut adalah fenomena yang muncul secara natural. Jadi bukan jadi tanggung jawab kita sepenuhnya karena itu memang di luar kendali manusia. Dan dengan memegang pandangan konservatisme, manusia diyakini sebagai sumber daya yang paling berharga sehingga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka merupakan elemen sentral atas kekhawatiran fenomena tersebut dan harus diprioritaskan di atas masalah lingkungan. Kebijakan yang ideal atas upaya penanganan jangka panjang ini harus bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan hak milik pribadi. Jadi singkatnya, kita harus lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional di atas isu lingkungan ini dalam rangka untuk memenuhi kelangsungan hidup bangsa. Sebab pada dasarnya ekonomi yang kuat sangat penting untuk menjaga lingkungan yang sehat. Mungkin dari saya cukup segitu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Senator Julis, perwakilan dari Partai Republik ya, telah menyampaikan statementnya mengenai topik debat yang pertama. Kemudian kita akan beralih ke perwakilan senator dari Partai Demokrat untuk menyampaikan statementnya terkait dengan topik debat yang pertama. Silakan. Saya boleh ya? Ya, silakan Senator Noval. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada moderator. Bagi kami lingkungan hidup adalah intisari dari kehidupan. Mengapa demikian? Karena alamlah kawan kita yang seharus selalu hidup berdampingan dengan kita. Dan kita harus nantiasa menjaganya agar hidup tetap damai dan tidak menimbulkan berbagai macam dampak. Kami percaya bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang nyata dan mendesak bagi ekonomi kita, keamanan nasional kita dan kesehatan, serta masa depan anak-anak kita. Dan bahwa orang Amerika layak mendapatkan pekerjaan dan keamanan yang datang dari menjadi negara adidaya yang bersih pada abad ke-21 ini. Demokrat berkomitmen untuk membatasi dampak perubahan iklim, melindungi sumber daya Amerika, dan memastikan kualitas udara, air, dan tanah kita untuk generasi sekarang dan mendatang. Dari berinvestasi dalam energi bersih hingga melindungi ekosistem. Demokrat bekerja untuk mengatasi tantangan lingkungan terbesar, kemudian membuka jalan menuju Amerika yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Senator Noval dari perwakilan Partai Demokrat telah menanggapi topik debat pertama. Kemudian selanjutnya saya akan beralih ke Partai Republik ya. Saya ingin mendengar tanggapan dari salah satu senator Partai Republik untuk menanggapi jawaban atau statement dari Senator Noval barusan. Silakan. Oke, silakan Senator Afif.
Ya, izinkan saya untuk berpendapat. Jadi, menurut partai kami, kita memiliki kewajiban moral untuk menjadi penjaga yang baik terhadap keindahan alam dan ketersediaan sumber alam yang telah Tuhan berikan kepada negara kita. Nah, partai kami menegaskan bahwa adanya kepemilikan pribadi telah menjadi jaminan terbaik dari pengawasan yang cermat. Sementara beberapa contoh itu timbul degradasi terburuk, bahwa adanya kendali pemerintah menyebabkan kemiskinan. Nah, kemiskinan itu kan adalah ancaman terbesar bagi lingkungan. Nah, partai kami itu lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Lalu partai kami memiliki agenda yang berfokus kepada lapangan kerja, memperluas peluang, dan memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Kami juga mengusulkan untuk mengalihkan tanggung jawab regulasi lingkungan dari birokrasi federal ke negara bagian dan mengubah EPA menjadi komisi bipartisan independen yang mirip dengan Komisi Pengaturan Nuklir dengan perlindungan struktural terhadap ilmu pengetahuan yang dipolitisasi. Lalu kami akan secara ketat membatasi delegasi Kongres dari otoritas pembuatan aturan dan mengharuskan warga negara diberi kompensasi untuk pengambilan peraturan. Intinya sih, kami percaya bahwa perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan kemakmuran ekonomi. Kami percaya untuk menggunakan solusi berbasis pasar untuk melindungi lingkungan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, barusan kita telah mendengarkan statement atau tanggapan dari Senator Rafif ya terhadap jawaban dari Senator Noval tadi. Nah, berikutnya saya akan lempar ke Partai Demokrat untuk menanggapi tanggapannya tadi. Senator Rafif, silakan salah satu senator Demokrat bisa langsung open mic. Ya, saya jadi ingin menanggapi siapa dulu? Yunita dulu ya, tadi yang pertama open mic di deviceku, Yunita. Silakan Yunita. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, jadi menurut kami ini Demokrat masih melihat bahwa tidak sedikit perekonomian yang dilakukan oleh dari Republik itu tidak memperhatikan lingkungan yang telah menyebabkan dampak-dampak seperti penurunan kualitas lingkungan yang menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan manusia, seperti rusaknya hutan, yaitu dari deforestasi hutan, menghilangkan kesuburan tanah, kelangkaan sumber daya air, tercemarnya udara, dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya, di mana berbagai kerusakan tersebut jelas akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial yang akan dapat dirasakan oleh kita semua. Sehingga isu lingkungan ini akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, ya, karena mengingat tadi tidak sedikit bahwa perekonomian mereka itu, kegiatan perekonomian itu tidak memperhatikan lingkungan. Sehingga Demokrat ini percaya bahwa melindungi lingkungan ini adalah prioritas utama, khususnya terkait penciptaan energi bersih dan upaya pemerintah untuk melindungi lingkungan dengan mengurangi polusi, peningkatan standar efisiensi bahan bakar untuk kendaraan, karena saat ini banyak polutan terutama muncul dari pembangkit listrik tenaga batubara yang telah menjadi ancaman yang signifikan bagi kesehatan. Sehingga dalam hal ini kami Partai Demokrat akan berjuang untuk melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Mungkin sekian dari saya kembalikan waktunya kepada moderator. Oke, barusan kita telah mendengarkan ya tanggapan dari Senator Demokrat, Senator Yunita, atas tanggapannya terhadap jawaban sebelumnya dari Senator Rafif. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Partai Republik. Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari Senator Yunita tadi? Kira-kira siapa yang ingin memberikan statement? Bisa langsung open mic. Sirot atau Indah, silakan.
Oke, baik. Saya akan menanggapi jawaban dari Senator Partai Demokrat, Yunita. Menurut kami, Partai Demokrat memang tidak menyangkal bahwa kegiatan perindustrian, kegiatan perekonomian seperti itu memang membahayakan lingkungan. Tetapi jika Amerika Serikat tetap ingin menjadi negara adidaya, bukankah kita seharusnya mengorbankan sesuatu hal yang besar, contohnya lingkungan? Amerika Serikat bukannya salah satu-satunya negara penyumbang atau pemberi dampak terbesar akibat kegiatan perindustriannya. Cina juga merupakan salah satu negara yang memiliki dampak terbesar akibat kegiatan perindustriannya. Oleh karena itu, menurut saya, jika Amerika Serikat tetap ingin menjadi negara adidaya, seharusnya Amerika Serikat mau berkorban lingkungannya, untuk lingkungannya. Itu saja dari saya. Oke, barusan telah kita dengarkan ya tanggapan dari Senator Indah dari Partai Republik. Kemudian saya ingin mendengarkan tanggapan dari Senator Salwa terhadap jawaban barusan dari Senator Indah. Silakan, Senator Salwa. Ya, jadi sebenarnya saya kurang setuju kalau misalnya harus mengorbankan lingkungan untuk meraih perkembangan perekonomian yang besar, karena sebenarnya kita lewat lingkungan pun dapat mendapatkan apa ya, perekonomian yang berkembang, kayak misalnya lewat energi yang bersih, kita mengganti misalnya energi minyak bumi menjadi energi-energi alternatif, tentunya itu pasti akan mendapatkan masyarakat-masyarakat Amerika peluang pekerjaan yang baik dan keamanannya tentu terjamin karena lingkungan pun dijaga dan perekonomian pun dapat terus berkembang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Senator Salwa dan yang lainnya ya tadi sudah memberikan statementnya dengan sangat baik terkait isu pertama ini. Menurut saya cukup ya. Kita bisa berlanjut ke topik debat selanjutnya. Topik debat yang kedua yaitu mengenai deforestasi hutan. Oke, untuk topik debat yang kedua ini deforestasi hutan, saya akan kembali bertanya terlebih dahulu kepada Partai Republik ya untuk mendengar bagaimana statementnya terhadap topik deforestasi hutan. Silakan untuk salah satu perwakilan dari Senator Republik bisa langsung open mic. Oke, silakan Senator Sirot Tawang. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara mengenai isu tentang deforestasi hutan ini. Kami selaku dari Partai Republik mengatakan untuk setuju. Sebelum itu, pertama kita bahas tentang istilah deforestasi hutan ini sering disalahartikan untuk menggambarkan kegiatan penebangan yang semua pohonnya di suatu daerah ditebang habis. Namun di daerah beriklim ugahari yang cukup langas, penebangan pohon sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan kehutanan yang berkelanjutan. Perlu digarisbawahi bahwa tepatnya disebut sebagai panen permudahan atau harvest regeneration. Di daerah tersebut, permudahan alam oleh tegakan hutan biasa tidak akan terjadi tanpa gangguan, baik secara alami maupun akibat manusia. Selain itu, akibat dari panen permudahan seringkali mirip dengan gangguan alami, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, biodiversity, setelah perusakan hutan, hujan, rainforest yang terjadi secara alami. Ya, jadi intinya bahwa deforestasi hutan itu bukanlah sesuatu hal yang bahwa penebangan hutan gundul dan tanpa suatu langkah-langkah yang jelas dan tanpa adanya
penebangan yang berkelanjutan. Sebenarnya itu semuanya ada langkah-langkahnya dan untuk suatu kegiatan yang baik juga menurut partai kami. Seperti contohnya adalah penebangan hutan untuk padang rumput. Padang rumput itu digunakan untuk ternak dan ternak itu berguna juga untuk meningkatkan perekonomian dari Amerika Serikat sendiri. Mungkin seperti itu dari partai kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Senator Sirotawang ya, perwakilan dari Partai Republik untuk menanggapi topik debat yang kedua, deforestasi hutan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Partai Demokrat, bagaimana tanggapannya atas topik deforestasi hutan? Kita masih menanggapi topik ya, belum tanggapan dari Senator Tawang. Nanti dulu. Silakan, Partai Demokrat. Oke, Senator Salwa, silakan. Oke, di sini saya menanggapi tentang deforestasi hutan sendiri ya. Tentunya kami Partai Demokrat sangat menyayangkan adanya deforestasi dalam hutan Amerika. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kami percaya melindungi sumber daya alam adalah salah satu cara untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, di Amerika sendiri ada lebih dari 600 juta hektar lahan publik di Amerika Serikat yang merupakan rumah bagi beragam satwa liar. Nah, adanya deforestasi hanya akan membahayakan habitat di mana satwa liar berkembang. Maka dari itu, menanam pohon dan memulihkan hutan ke landscape alami dan kerja Amerika Serikat merupakan prioritas dan kami telah memasukkan restorasi dan perlindungan hutan sebagai strategi iklim utama dalam laporan yang sudah dirilis oleh Komite Pilihan DPR untuk Krisis Iklim dan Komite Khusus Senat Demokrat untuk Krisis Iklim. Nah, Demokrat sendiri berkomitmen untuk membantu memperluas peluang rekreasi lokal, nasional, dan negara bagian, merehabilitasi taman yang ada, dan meningkatkan alam terbuka Amerika sambil menciptakan pendapatan dengan menggandakan ukuran ekonomi luar ruangan. Partai Demokrat juga mendukung Undang-Undang Spesies Terancam Punah yang melindungi tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Jadi tentunya sangat disayangkan adanya deforestasi hutan tersebut karena dapat membahayakan satwa liar, sumber daya alam yang ada di Amerika. Seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapan terhadap topik deforestasi hutannya ya, Senator Salwa, perwakilan dari Partai Demokrat. Selanjutnya saya akan bertanya kepada perwakilan dari Partai Republik untuk menanggapi statement barusan yang tadi Senator Salwa berikan. Silakan, pada salah satu Senator Republik bisa open mikrofon. Oke, silakan Senator Yulis. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi, menurut pandangan Republik, kami tidak mengelak adanya bahwa memang konservasi lingkungan itu sangat berharga, tapi hanya jika selaras dengan perekonomian bangsa. Kami percaya bahwa dengan membuka hutan hujan untuk dalam hal ini untuk proyek penebangan potensial, energi, dan pertambangan justru akan lebih berpotensi untuk meningkatkan perekonomian bangsa secara keseluruhan. Dan kita mengetahui bahwa industri kayu kian hari makin menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang mana akan merugikan perekonomian nasional. Dan industri kayu terutama di sekitar Alaska telah menjadi sumber kehidupan penduduk lokal, untuk itu perlu untuk lebih dikembangkan. Pihak kami meminta adanya peraturan yang tepat, bukan ketat, untuk menghendaki terhindarnya efek negatif terhadap lingkungan. Industri penebangan dapat menghasilkan jutaan dolar setiap tahunnya, dan merupakan pemasukan besar bagi ekonomi negara kita. Dan melalui pembatasan hukum yang tepat, bisnis penebangan akan membantu membangun struktur sosial ekonomi dan politik masyarakat. Dan untuk mengimbangi hal ini, kami telah
ikut serta dalam Trillion Tree Act ya sebagai upaya ambisius kami untuk menyatukan pemerintah dan sektor swasta dalam membantu menurunkan emisi melalui reboisasi. Jadi Partai Republik untuk pertama-tama membuat Amerika menjadi tempat yang lebih baik untuk memproduksi daripada impor dari negara-negara asing. Baru kemudian kita mengembangkan pekerjaan hijau melalui metode ini kita dapat menciptakan pekerjaan hijau Amerika dan pada akhirnya akan menumbuhkan pertumbuhan yang baik dalam ekonomi maupun dengan lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Senator Yulis ya, perwakilan dari Partai Republik menanggapi statement dari Senator Salwa tadi ya. Oke, selanjutnya akan saya lempar kembali kepada Partai Demokrat untuk menanggapi jawaban dari Senator Yulis. Silahkan salah satu Senator Demokrat bisa open mikrofon. Oke, Senator Yunita silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini justru kami melihat bahwa deforestasi ini malah justru telah menyebabkan pemanasan global yang disebabkan akibat dari adanya aktivitas perekonomian yang tidak memperhatikan dampak lingkungan yang menyebabkan meningkatnya temperatur di bumi, di mana deforestasi hutan ini juga tidak hanya menyebabkan kerusakan pada alam, namun juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, di mana deforestasi hutan yang terjadi di negara kita, Amerika Serikat ini telah menyebabkan kerusakan pada hutan sebesar kurang lebih 75% dan menambahkan lebih banyak menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer jika dibandingkan dengan jumlah total asap yang berasal dari mobil dan truk di dunia. Nah, jika deforestasi yang mengakibatkan pemanasan global ini terus diabaikan, maka bumi akan mengalami kerusakan dalam waktu dekat karena pemanasan global ini. Maka dari itu, kami, Partai Demokrat, sangat menentang terjadinya deforestasi hutan karena kami percaya bahwa pemanasan global yang diakibatkan dari terjadinya deforestasi hutan telah menjadi ancaman terbesar yang akan berdampak pada perekonomian, lingkungan, dan keamanan nasional yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik politik atas sumber daya air misalnya, dan pengungsian, terjadinya kekeringan dan kelaparan yang kemudian menimbulkan potensi ketidakstabilan di berbagai wilayah, serta meningkatkan frekuensi dan keparahan bencana alam di Amerika Serikat. Sehingga kami akan memerangi pemanasan global dengan mengurangi emisi sebagai bentuk upaya untuk memerangi pemanasan global. Dan di sini kami akan berdiri bersama Laser Act untuk melindungi hutan dan menghentikan pengambilan kayu secara ilegal sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat lingkungan guna melindungi alam serta mendukung pendanaan pelestarian hutan agar satwa liar yang bergantung pada habitat hutan juga akan dapat tetap terjaga. Mungkin sekian dari saya kembalikan waktu kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Senator Yunita, perwakilan dari Partai Demokrat ya, telah menanggapi jawaban dari Senator Yulis, Partai Republik tadi ya. Kemudian akan saya lempar kembali kepada perwakilan dari Senator Republik untuk menanggapi jawaban Senator Yunita barusan. Silahkan. Salah satu Senator Partai Republik, silahkan. Adakah yang ingin menanggapi jawaban Senator Yunita terkait deforestasi hutan? Bagaimana Senator Sirot? Raise hand ya. Ingin memberikan tanggapan? Oke, sekali lagi, adakah perwakilan dari Partai Republik yang ingin menanggapi jawaban dari Senator Yunita? Seperti tidak ada ya. Oke, baiklah. Mungkin saya akan bertanya kepada salah satu Senator Demokrat. Adakah yang ingin menambahkan terkait topik deforestasi hutan?
Oke, sepertinya tidak ada ya. Baiklah, kalau begitu kita akan berlanjut ke topik debat selanjutnya, yaitu mengenai pengeboran minyak di Arctic National Wildlife Refuge di Alaska ya. Untuk topik debat kali ini, saya akan bertanya kepada Demokrat terlebih dahulu. Silahkan, perwakilan dari Partai Demokrat untuk menanggapi topik debat tersebut. Oke, Senator Salwa, silahkan. Terkait pengeboran yang ada di Alaska, saya sendiri meski hal ini cukup menjanjikan, tetapi rencana tersebut tentunya ditentang oleh anggota kami dan kelompok pecinta lingkungan. Itu dikarenakan pengeboran yang diyakini akan membahayakan ekosistem unik di Arktik dan penduduk aslinya. Dan menurut laporan Suaka Alam, seluas 7,7 hektar yang ada di Alaska itu adalah rumah bagi populasi satwa liar termaksud karibu, landak, beruang kutub, rusa, dan burung-burung yang rentan terhadap pembangunan tersebut. Nah, banyak juga penduduk asli yang bergantung pada karibu untuk bertahan hidup. Maka dari itu, tempat ini sebenarnya telah terlarang untuk pengeboran selama beberapa dekade ini. Hal ini didukung dengan medan yang miring dan air yang langka di kawasan membuat proyek ANWR kurang menguntungkan untuk aktivitas pengeboran, terlebih pengeboran yang dilakukan akan menambah buruk perubahan iklim yang berakibat pada mencairnya es. Tentunya mencairnya es pun dapat membahayakan lingkungan yang berada di Alaska tersebut. Maka dari itu, Partai Demokrat sendiri menentang pengeboran yang ada di Alaska, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya terkait topik pengeboran minyak di ANWR ya, Senator Salwa sebagai perwakilan dari Partai Demokrat. Selanjutnya perwakilan dari Partai Republik, silahkan untuk menanggapi topik debat. Oke, silahkan Senator Afif. Ya, jawaban dari aku sih singkat. Jadi menurut partai kami itu kami setuju dengan dilakukannya pengeboran minyak di wilayah konservasi tersebut. Beberapa anggota kami di Kongres bahkan sudah mendorong untuk dibukanya daerah tersebut agar dapat dieksplorasi minyaknya. Alasan kami mendorong eksplorasi tersebut karena saat ini produksi minyak kita telah mendekati rekor 10 juta barel per harinya. Nah, impor kita juga udah pada level terendah sejak pertengahan 1990-an. Dan harganya pun mulai menurun dibanding dengan satu dekade lalu. Nah, menurut partai kami itu dengan dilakukannya eksplorasi di wilayah Alaska ini akan membantu meningkatkan ekonomi kita, terutama pada sektor minyak dan gas. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Senator Afif, perwakilan dari Partai Republik ya. Oke, selanjutnya akan saya tanya kepada Partai Demokrat. Silahkan yang ingin menanggapi jawaban dari Senator Afif barusan, silahkan. Oke, Senator Yunita, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini kami Demokrat tidak setuju dengan pendapat dari Senator Republik ya, karena jelas dengan adanya pengeboran minyak di NIWR ini akan dapat merusak seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Senator Salwa, merusak perlindungan satwa liar nasional yang telah dijaga, dan pengeboran tersebut juga berdampak pada keamanan energi Amerika Serikat serta terhadap jaringan anjungan minyak, jaringan pipa, jalan dan fasilitas pendukung yang diperlukan, terlebih lagi ancaman terhadap tumpahan kotor yang akan merusak satwa liar yang ada di sana. Sehingga
INWR ini harus kita jaga karena telah menjadi rumah bagi keragaman satwa liar di sana. Jadi kita di mana jika satwa liar tersebut terancam karena adanya pengeboran tersebut, maka ekosistem kita akan terancam juga karena adanya perubahan dari sistem dalam ekosistem tersebut. Sehingga di sini kami Partai Demokrat akan melindungi habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati dengan memperlambat kepunahan dan menumbuhkan penyerapan karbon alami Amerika Serikat dengan melestarikan 30% tanah dan perairan kita di tahun 2030, di mana kita juga akan sepenuhnya mendorong pendanaan dana konservasi tanah dan air untuk meningkatkan sumber daya guna melestarikan tanah dan perairan publik dan memberikan intensi supaya konservasi sukarela di lahan kita. Mungkin sekian dari saya kembalikan waktu kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Senator Yunita atas tanggapannya ya. Selanjutnya akan saya lempar kepada Partai Republik. Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari Senator Yunita barusan? Silakan siapa? Oke, Senator Yuris, silakan. Ya, terima kasih. Jadi partai kami Republik terkait pengeboran di wilayah ini, kami hanya membuka kurang dari 3% dari wilayah tersebut. Dan wilayah yang dimaksud adalah lereng utara ANWR, yaitu area 1002 yang secara khusus disisihkan oleh Kongres dan oleh Presiden Charter tahun 1980-an untuk mengembangkan minyak dan alam. Jadi tidak ditetapkan sebagai wilayah wilderness. Dan dengan membuka kurang dari 3% dari wilayah ini akan membuka akses ke sebagian besar sumber daya di kawasan tersebut yang mana digunakan untuk produksi energi yang dapat menciptakan ribuan pekerjaan, menghasilkan miliaran pendapatan baru dan membantu mengurangi ketergantungan pada impor minyak asing. Lereng utara di kawasan tersebut mengandung setidaknya 10,4 miliar barel minyak yang mana menjadi cadangan minyak terbesar di Amerika Serikat. Dan pada puncak produksi, ANWR dapat memasok hingga 1,45 juta barel per harinya, lebih dari impor AS Amerika Serikat dari Arab Saudi setiap hari dan impor dari OPEC setiap tahunnya. Dan hal ini tentunya dapat meningkatkan keamanan nasional serta membantu mengurangi ketergantungan negara kita pada impor minyak dari negara-negara asing. Dengan memanfaatkan kawasan ini setidaknya akan menghasilkan 150 miliar dolar Amerika hingga 296 miliar dolar yang mana dapat membantu melunasi utang negara. Dan berdasarkan studi, kawasan ANWR untuk produksi energi dapat menciptakan puluhan ribu pekerjaan, berkisar 55.000 hingga 130.000 pekerjaan, dan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini tentu akan mendukung komunitas lokal, khususnya untuk penduduk asli Alaska. Jika kita mengembangkan sumber daya negara kita sendiri, kita akan memicu pertumbuhan ekonomi yang akan memberi negara sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk bekerja menuju sumber energi terbarukan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Senator Yulis yang telah memberikan tanggapannya. Kemudian saya akan bertanya kepada Senator Demokrat lagi nih. Ya, silakan Senator Noval berikan tanggapannya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Seperti yang disebutkan oleh Senator Yunita dan Salwa pada argumennya tadi, kami memang tetap kami tetap bersikeras untuk melindungi hak-hak yang ada di Alaska. Mengapa demikian? Karena di sana banyak sekali satwa-satwa endemik sana. Apabila nanti dilakukan pengeboran minyak di sana, maka hewan-hewan tersebut akan kehilangan ekosistemnya. Kemudian dari kami lebih menawarkan mengenai energi terbarukan yang lebih dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri. Mengapa demikian? Amerika Serikat sendiri kan sebagai negara adidaya, sehingga dalam hal ini ketika kita melakukan energi terbarukan,
kita akan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Senator Noval, perwakilan dari Partai Demokrat atas tanggapannya. Apakah dari Partai Republik ada yang ingin memberikan tanggapan terakhir sebelum kita beralih ke topik debat selanjutnya? Oke, silakan, Senator Rahma Indah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menanggapi jawaban dari Senator Demokrat Nova. Sekali lagi, kami Partai Republik tidak menyangkal bahwa pada dasarnya pengeboran minyak memang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Namun, pengeboran minyak di Alaska ini pada dasarnya dibuat untuk menciptakan lapangan pekerja bagi masyarakat Alaska yang mengangguran. Seperti yang kita tahu, di mana jumlah pengangguran di Alaska naik hingga 9%. Hal ini dilaporkan oleh perusahaan konsultan tenaga kerja IHS Global Insight Amerika Serikat. Oleh karena itu, pengeboran minyak ini perlu dilakukan agar dapat mengurangi pengangguran di Alaska. Karena dengan adanya pengeboran minyak tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Alaska. Jadi, menurut pandangan Partai Republik, pengeboran minyak tersebut bisa saja dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Alaska dan menghidupkan kembali produksi minyak dan gas di AS. Karena 10 tahun terakhir, wilayah kerja minyak dan gas bumi di Alaska mengalami penurunan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kembali kepada Senator Rahma Indah ya, perwakilan dari Republik atas tanggapannya. Kemudian saya akan bertanya kembali terakhir kepada perwakilan dari Demokrat. Apakah ada yang ingin menanggapi argumen dari Senator Rahma Indah barusan? Silakan. Ya, silakan Senator Salwa. Iya, saya izin menanggapi dari pendapatnya tadi Senator Indah, bahwa sebenarnya kalau kita memperhatikan lapangan pekerjaan untuk penduduk sekitar, kita sebenarnya bisa dapat memanfaatkan energi alternatif seperti misalnya energi angin yang pernah dibuat oleh presiden dahulu yaitu Barack Obama, itu dapat menjadikan peluang untuk pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Alaska, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Senator Salwa. Oke, Senator Yunita, bagaimana, apakah ada tanggapan tambahan? Ya, mungkin di sini saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi di sini menurut kami tidak yakin bahwa pengeboran tersebut akan aman. Jelas kan, pastikan pengeboran tersebut akan membutuhkan proses di mana melalui pesawat, melalui darat, menurut kami akan tetap dapat menimbulkan dampak terhadap satwa liar maupun lingkungan sekitar, sehingga menurut kami masih ada setuju kata senator dari Demokrat sebelumnya, masih ada alternatif lain untuk membangun perekonomian di sana. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Oke, sepertinya untuk topik debat kali ini agak panjang ya. Apakah salah satu senator dari Republik ingin menanggapi kembali pernyataan dari Senator Demokrat barusan? Apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita akan langsung beralih ke topik debat selanjutnya. Oke, untuk topik debat selanjutnya adalah mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap kelangsungan perindustrian di Amerika Serikat. Oke, saya akan bertanya kepada Partai Demokrat terlebih dahulu. Silakan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap topik tersebut. Ya, silakan kepada Senator Noval. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu sebelum menjelaskan mengenai dampak dari perubahan iklim terhadap industri. Saya ingin menjelaskan mengenai
apa sih itu perubahan iklim. Seperti yang dari tadi yang kami lakukan argumentasi mengenai apa itu perubahan iklim, kami tidak setuju terhadap kebanyakan atau segala bentuk dari perusahaan lingkungan. Kami sangat mendukung terhadap energi terbarukan. Mengapa demikian? Karena ketika suatu iklim ataupun alam itu rusak, maka akan menimbulkan dampak bagi kehidupan sehari-hari manusia. Seperti contohnya ketika tadi dilakukan pengeboran minyak di Alaska, di kutub, kan minyak apa namanya, es itu akan mencair, kemudian mengakibatkan terhadap banjir ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ketika hutan-hutan ditebangi, maka akan mengakibatkan kekeringan, kemudian kebakaran hutan bisa terjadi. Jadi untuk dampak dari perubahan iklim ini terhadap industri, yaitu akan mengancam keuntungan bisnis dalam berbagai cara. Kemudian frekuensi dan intensitas cuaca menjadi ekstrim. Kemudian baik di Amerika Serikat maupun di negara lain, yaitu di negara-negara tetangga, dapat merusak pabrik, kemudian operasi rantai pasokan dan infrastruktur lainnya, serta mengganggu transportasi. Kemudian kami percaya bahwa Amerika harus memprioritaskan pengembangan energi alternatif daripada eksplorasi dan produksi. Terima kasih. Oke, terima kasih Senator Noval, perwakilan dari Partai Demokrat ya atas tanggapannya terhadap topik tersebut. Kemudian selanjutnya kepada perwakilan dari Partai Republik untuk menanggapi topik debat. Silakan. Ya, silakan kepada Senator Yulis. Sejauh ini Republik percaya bahwa dengan adanya aturan-aturan ketat pemerintah atau intervensi pemerintah terkait penanganan lingkungan justru akan melemahkan perekonomian negara dan kelangsungan industri, dan lebih buruk akan memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang ketat yang dibuat para simpatisan perubahan iklim radikal justru akan mengancam kekuatan industri sumber daya seperti bahan bakar fosil kita, yang mana merupakan salah satu pemasukan terbesar negara ini. Dan baru-baru ini rencana Green New Deal yang digaungkan oleh Demokrat pada gilirannya hanya akan membunuh ekonomi bangsa, yang mana akan menghancurkan utang nasional dan ekonomi. Green New Deal akan sangat mahal dan diperkirakan butuh lebih dari 5 triliun dolar, dan hanya untuk beralih dari batubara, nuklir dan gas alam ke energi terbarukan 100%. Rencana Green New Deal meminimalkan realitas sistem energi Amerika dan global, yang mana mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat akan energi yang terjangkau dan andal, serta pada dasarnya melarang solusi iklim yang lebih praktis seperti memperluas tenaga nuklir yang aman dengan emisi karbon nol. Faktanya, biaya Green New Deal ini akan sangat tinggi, khususnya untuk sektor rumah tangga. Kebijakan pemerintah menaikkan tagihan energi tidak hanya sangat regresif, tapi juga akan merugikan konsumen berkali-kali karena mereka akan membayar lebih untuk makanan, pakaian, dan semua barang lain yang membutuhkan energi untuk membuatnya. Selain itu, tidak hanya tidak adanya kepemilikan hak milik dapat mengurangi insentif untuk melestarikan dan memberi izin bebas bagi industri yang dikendalikan pemerintah. Green New Deal secara besar-besaran akan memperluas ukuran dan cakupan kendali pemerintah federal atas kegiatan-kegiatan yang sebaiknya diserahkan kepada sektor swasta. Green New Deal ini akan pada dasarnya hanyalah merupakan kebijakan regulasi perpajakan yang akan menimbulkan stagnasi ekonomi. Dan menanggapi hal ini, kami menghendaki solusi inovatif, bukan solusi regulasi dari atas ke bawah. Pendekatan untuk mengatasi iklim harus dibangun atas dasar prinsip inovasi. Republik telah lama memperjuangkan strategi pasar bebas yang realistis, inovatif untuk mempromosikan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi emisi dengan mendorong industri Amerika untuk melakukan inovasi. Dan kami memberikan insentif
berbasis pasar untuk mengembangkan teknologi yang dapat memenuhi standar lingkungan. Pengembangan energi berbasis pasar seperti kemitraan antara industri energi tradisional dan industri energi terbarukan dapat memungkinkan pengembangan sumber energi alternatif yang lebih agresif, seperti angin, hidro, surya, biomasa, panas bumi, dan energi pasang surut, tanpa menghambat ekonomi. Hasilnya terbukti bahwa Amerika Serikat memimpin dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca berkat adanya kompetisi dan inovasi sektor energi yang dinamis berbasis pasar. Dan pada 2017, emisi karbon kita terendah sejak 1992. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Senator Yulis ya atas tanggapannya mengenai topik debat mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap kelangsungan perindustrian di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya kepada Partai Demokrat yang ingin menanggapi jawaban dari Senator Yulis. Silakan. Senator Yunita, apakah ingin menanggapi? Oke, sekali lagi ya kepada perwakilan dari Senator Demokrat yang ingin menanggapi statement dari Senator Yulis barusan. Silakan. Ya, silakan kepada Senator Yunita. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini kami justru melihat bahwa aktivitas manusia yang dibarengi dengan adanya teknologi industri ini malah justru mempercepat terjadinya perubahan iklim seperti limbah, asap dari transportasi dan industri berbahan bakar fosil hingga kotoran hewan dan tumbuhan yang menumpuk yang dapat menghasilkan gas metana yang berperan dalam membentuk gas rumah kaca di atmosfer. Di mana perubahan iklim ini akan tidak saja menimbulkan dampak terhadap perubahan suhu, tetapi juga akan berdampak pada masa depan perekonomian Amerika Serikat, yang mana konsekuensi dari terjadinya perubahan iklim ini dapat menciptakan kekacauan dalam sistem keuangan dan mengganggu ekonomi Amerika Serikat, negara kita. Nah, perubahan iklim ini juga akan menyebabkan terjadinya banyak bencana. Maka dari itu, kami di sini akan menyerukan emisi nol bersih dan akan berkomitmen untuk mengurangi risiko iklim dan membangun kembali dengan lebih baik setelah bencana yang dipicu oleh perubahan iklim tersebut dengan cara yang tangguh, hijau, dan adil. Di sini kami juga akan memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi lebih tahan terhadap dampak krisis iklim dengan memprioritaskan kesiapsiagaan bencana untuk komunitas yang terpapar. Ya, mungkin sekian dari saya kembalikan waktunya kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada Senator Yunita, perwakilan dari Demokrat ya. Oke, selanjutnya silakan perwakilan dari Partai Republik, salah satu senator, untuk menanggapi kembali statement dari Senator Yunita. Oke, Senator Sirot, silakan menanggapi jawaban dari Senator Yunita barusan. Mungkin sama seperti yang lainnya, ya intinya kalau perubahan iklim itu dapat ya memang sangat mengganggu untuk perindustrian sendiri dan ekonomi, namun tidak tidak terlalu besar efeknya gitu mungkin karena kita juga sudah ya mungkin seperti contohnya tornado, mungkin kita juga telah menyiapkan beberapa upaya pencegahan karena mungkin iklim di Amerika itu kita juga sudah belajar dengan banyak tentang perubahan iklim itu dan sudah mempersiapkan pencegahannya, mungkin seperti itu.
Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Senator Siratawang atas tanggapannya. Apakah dari Demokrat ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Senator Salwa. Jadi kalau misalnya bilang kalau bisa dibilang aspek ekonomi yang emang harus memperhitungkan kondisi lingkungan karena kerusakan lingkungan seperti pengeboran dan lain-lain itu dapat merusak yang akan menyebabkan perubahan iklim dan dampak bencana yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional, terutama ketahanan pangan akan mulai terganggu di mana di sana ada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan politik dan hubungan antar negara. Karena kalau bicara bencana dan perubahan iklim itu sangatlah borderless, di mana nggak ada batasan dalam kerusakan lingkungan, dapat mempengaruhi negara yang satu dengan negara yang lain seperti itu. Nah, perubahan iklim ini sudah menjadi isu global. Seperti naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrim juga menjadi dampak yang sangat berbahaya bagi ketahanan nasional kita. Nah, naiknya permukaan air laut merupakan efek dari global warming itu sendiri yang berakibat pada mencairnya es-es yang ada di permukaan bumi. Nah, sehingga menyebabkan beberapa daratan tenggelam kan. Nah, sedangkan akibat dari perubahan cuaca ekstrim yang paling dirugikan adalah para petani dan nelayan. Kalau kita melihat para petani jadinya dalam menanaman kembali dan memanen itu kalendernya menjadi berubah. Tentunya itu akan merugikan para petani kan. Lalu untuk nelayan sendiri tidak bisa melaut karena mereka tidak punya alternatif lain di dalam mata pencariannya. Dan juga perubahan iklim tadi seperti apa yang dibilang oleh Senator Yunita bahwa tentunya perubahan iklim menimbulkan resiko besar bagi stabilitas sistem keuangan Amerika Serikat dan kemampuannya untuk menopang ekonomi Amerika. Jadi hal ini merupakan kewajiban bagi kita, pembuat kebijakan, pejabat terpilih, dan para regulator untuk mulai membangun aturan tentang ketahanan iklim sehingga masyarakat tidak menderita dalam jangka panjang dari peristiwa perubahan iklim yang dramatis seperti ini. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Senator Salwa perwakilan dari Partai Demokrat ya untuk tanggapannya. Mungkin saya ingin mendengarkan tanggapan dari Senator Rafif ya. Bagaimana ini atas statement dari Senator Salwa? Ya kalau dari saya sih jelas, tentunya jika gimana sih pengaruh perubahan iklim terhadap keberlangsungan industri. Jadi ya tentu aja gitu. Jika kita memberikan restriction terlalu ketat kepada perindustrian, itu akan mempengaruhi perekonomian kita. Menurut saya sendiri juga partai-partai Demokrat ini terlalu mendengarkan kata-kata dari para pencinta lingkungan yang radikal. Nah, bagi kami itu mereka memiliki pemahaman sains yang buruk gitu. Lalu mereka itu menggunakan strategi yang menakut-nakuti masyarakat akan kepunahan atau masalah iklim dan memaksa kita untuk meminimalisir penggunaan sumber daya alam dan juga memaksa kita untuk menggunakan suatu hal yang bersifat ramah lingkungan. Nah, pendapat personal saya sendiri, penggunaan suatu hal yang bersifat ramah lingkungan misalnya seperti mobil listrik dan penggunaan panel surya atau sumber alternatif lainnya sebagai sumber listrik akan sangat memberatkan untuk para masyarakat yang memiliki ekonomi menengah. Nah, energi ramah lingkungan menurut saya energi ramah lingkungan itu lebih memihak kepada masyarakat yang perekonomiannya berkecukupan. Misalkan kita menggunakan energi nuklir, tentunya akan membantu masyarakat ekonomi menengah karena harganya yang murah. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada Senator Rafif ya, perwakilan dari Partai Republik. Oke, apakah dari Partai Demokrat ada yang ingin menanggapi kembali
statement dari Senator Afif. Silahkan. Yang Git mau mencoba lagi Git. Silahkan kepada Senator Noval. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini memang kami sangat bersikeras mengenai isu lingkungan. Mengapa demikian? Karena lingkungan ini kan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Bukan tadi yang disebutkan oleh Senator Bima, kami sangat fanatik terhadap apa yang dikatakan oleh para pencinta lingkungan. Memang pencinta lingkungan tersebut kan untuk menyebutkan ataupun memberikan data-data itu kan memberikan berita itu kan menggunakan data yang lengkap, memberikan sebab akibat apa yang dilakukan terhadap apabila kita melakukan kerusakan lingkungan. Jadi dari kami lebih mengutamakan lingkungan tersebut sebagai salah satu agar alam ini tetap terjaga, agar kehidupan ini tetap berlangsung ke depannya begitu. Kemudian untuk energi alternatif ini kami masih terus mendukung. Mengapa demikian? Karena di sini kan Amerika sendiri kan sebagai negara maju, seharusnya kita bisa menjadi poros ataupun menjadi contoh bagi negara-negara lain dengan adanya energi terbarukan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada Senator Noval ya, perwakilan dari Demokrat telah menanggapi tanggapan dari Senator Afif. Oke, selanjutnya adalah topik debat yang terakhir ya. Karena ini sudah 1 jam. Oke, untuk topik debat yang terakhir adalah mengenai penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Ya, silahkan kepada perwakilan dari Senator Republik untuk menanggapi topik debat tersebut. Oke, silakan Senator Rahma Indah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Menurut pandangan Partai Republik, penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik yang telah direncanakan oleh Presiden Trump merupakan langkah yang baik. Karena seperti yang kita tahu, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat masih sering terjadinya pemadaman listrik. Hal ini dilaporkan oleh Kementerian Energi Amerika Serikat, di mana berdasarkan laporannya daerah Amerika yang berada di pusaran kutub sering mengalami pemadaman listrik akibat badai Harvey. Sehingga daerah pusaran kutub yang berada di Amerika Timur membutuhkan pembangkit listrik yang kuat. Oleh karena itu, Presiden Trump berencana mengembalikan pembangkit listrik tenaga nuklir dan batu bara yang perlahan mulai mangkrak karena kehilangan pangsa pasar setelah penggunaan gas alam. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di daerah Amerika Timur. Oleh karena itu, menurut pandangan Partai Republik, penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik boleh saja dilakukan asal tidak menimbulkan dampak yang besar. Selain itu, dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga batu bara, jaringan listrik di Amerika Serikat menjadi kuat dan bisa mengatasi pemadaman listrik akibat badai Harvey yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada Senator Rahma Indah, perwakilan dari Republik. Selanjutnya kepada Partai Demokrat. Ya, silahkan Senator Salwa Asna untuk menanggapi topik debat. Ya, terkait tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik, tentunya menimbulkan banyak ancaman ya tersendiri bagi manusia dan lingkungan. Nah, ancaman tersebut tentunya meliputi kesehatan, kecelakaan, dan kerusakan lingkungan akibat penambangan atau pemrosesan pengangkutan uranium. Dengan seiring ketakutan tersebut juga ditakutkan adanya penyalahgunaan bahan bakar radioaktif atau limbah bahan bakar, serta kebocoran yang terjadi secara alami dari proses penyimpanan jangka panjang yang tidak terpecahkan dari radioaktif itu tersendiri. Nah, terlebih reaktor adalah mesin yang sangat kompleks kan, di mana banyak hal dapat dan memang salah
terkait tidak dapat tidak dapat kalau misalnya itu bisa jadi tidak terimajinasikan gitu kerusakannya. Nah, terlebih kami percaya bahwa menjadikan nuklir sebagai listrik lebih baik dengan digantikan dengan energi alternatif yang lain seperti angin, matahari, dengan panel surya. Dengan ini Amerika dapat memungkinkan mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 30% pada tahun 2030. Nah, kami percaya bahwa Amerika harus sepenuhnya menggunakan energi bersih pada pertengahan abad ini. Partai Demokrat berencana untuk mencapai tujuan ini dengan memastikan Amerika Serikat menghasilkan setengah listriknya dari sumber terbarukan dalam waktu 10 tahun atau kurang, memenuhi setengah miliar panel surya dalam 4 tahun, mengubah jaringan listrik, mendorong langkah-langkah untuk memberi daya pada pemerintah dengan 100% listrik bersih, meningkatkan efisien energi di sekolah, kantor, rumah sakit, dan tentunya rumah-rumah di kependudukan seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada Senator Salwa ya, perwakilan dari Partai Demokrat. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari Senator Yulis. Gimana ini tanggapannya atas statement yang diberikan oleh Senator Salwa barusan? Ya, terima kasih waktunya, moderator. Jadi menanggapi argumen atau argumen dari Salwa, justru solusi alternatif energi terbarukan seperti panel surya maupun turbin angin ini kurang efektif dalam lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika menggunakan kedua alternatif tersebut. Yang pertama, akan membutuhkan lahan yang lebih luas dan butuh jalur transmisi baru yang panjang, yang mana mungkin akan ditentang oleh komunitas lokal dan konservasionis pendukung satwa liar. Membangun lahan untuk tenaga surya sangat mirip dengan membangun pertanian pada umumnya. Akan ada dampak ekologis yang sama besar karena harus membersihkan area satwa liar. Dan turbin angin dalam beberapa dekade ini menjadi ancaman baru paling serius bagi spesies burung. Tantangan lainnya adalah sifat intermiten energi matahari dan angin. Kita tidak bisa membuat matahari bersinar secara teratur dan membuat angin secara terus bertiup, sehingga keduanya tidak dapat diandalkan sebagai upaya alternatif. Dengan demikian, inovasi energi nuklir adalah pilihan yang tepat. Nuklir menjadi faktor kapasitas tertinggi dibandingkan sumber energi lain. Berdasarkan data dari US Energy Information Administration, pembangkit listrik tenaga nuklir ini di tahun 2016 menghasilkan hampir 20% listrik Amerika dengan daya maksimum lebih dari 92,3%. Sedangkan energi geotermal hanya 74,3%, gas alam hanya 56,6%, hydropower hanya 41,5%, angin hanya 35,4%, dan matahari hanya menghasilkan 24,9%. Dan penggunaan nuklir hanya membutuhkan sedikit perawatan dan dirancang untuk beroperasi dalam jangka waktu lebih lama sebelum mengisi bahan bakar, biasanya setiap 1,5 hingga 2 tahun. Dan atom uranium sebagai bahan bakar nuklir tidak mengeluarkan polusi udara dalam bentuk asap, serta hanya melepaskan sejumlah kecil partikel radioaktif sehingga tetap menjaga kualitas udara. Dan dibandingkan panel surya maupun turbin angin, nuklir hanya membutuhkan lahan yang lebih sedikit. Hal ini karena kepadatan energi nuklir sehingga hanya butuh sedikit bahan dan limbah yang sedikit. Dan limbah nuklir yang dihasilkan ini dapat diolah dan didaur ulang. Dibandingkan dengan energi matahari maupun angin yang lebih encer. Dan panel surya butuh 17 kali lebih banyak bahan dalam bentuk semen, kaca, beton, dan baja, serta menghasilkan lebih dari 200 kali lebih banyak limbah dibandingkan nuklir. Dan energi angin butuh 360 kali lebih luas untuk menghasilkan listrik. Sementara itu nuklir dapat menghasilkan 1000 megawatt dengan hanya butuh sedikit lebih dari 1 mil persegi untuk beroperasi. Sehingga inovasi nuklir dapat menjamin keamanan nasional, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi negara, menjaga biaya energi tetap rendah sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya ya dari Senator Yulis, perwakilan dari Partai Republik.
Oke, selanjutnya kepada Partai Demokrat. Silahkan untuk menanggapi kembali statement dari Senator Yulis. Ya, silakan untuk Senator Yunita. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Justru di sini yang kami khawatirkan adalah penggunaan energi nuklir ini sangat beresiko, di mana mengingat terjadinya krisis nuklir besar yang pernah terjadi, yaitu seperti Three Mile Island pada tahun 1979, ya hingga Fukushima yang terbaru ini, di mana terlepas dari semua langkah-langkah keamanan dari penggunaan nuklir ini akan tetap sangat beresiko untuk memunculkan berbagai faktor yang menyebabkan mereka dapat hancur, yang kemudian dapat berdampak pada lingkungan dan penduduk lokal yang harus mengungsi di daerah yang terkena tempat dampak itu. Sehingga apakah potensi dari penggunaan tenaga nuklir ini sebanding dengan risiko kebocoran radiasi yang kuat yang akan dapat berdampak luas bagi kehidupan kita. Di mana selain itu juga penggunaan tenaga nuklir ini akan menimbulkan risiko juga bahwa jumlah limbah nuklir yang dihasilkan ini besar setiap tahunnya, dan limbah ini juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk terurai, di mana limbah nuklir ini juga sulit untuk terurai. Dan sekaligus biaya awal untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir ini juga tergolong mahal, di mana sebuah reaktor uji virtual ini baru-baru naik dari 3,5 miliar dolar menjadi 6 miliar dolar, di samping biaya tambahan yang sangat besar untuk memelihara fasilitas tersebut. Sehingga menurut kami biaya besar tersebut bisa dialihkan ke sektor lain. Maka dari itu menurut kami penggunaan nuklir ini masih sangat beresiko, sehingga kami lebih setuju untuk penggunaan energi alternatif seiring dengan berjalannya waktu. Ya mungkin sekian dari saya kembalikan waktu kepada moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada Senator Yunita, perwakilan dari Partai Demokrat ya. Oke, akan saya lempar kembali kepada perwakilan dari Partai Republik. Silakan untuk menanggapi topik debat dan juga tanggapan dari Senator Yunita barusan. Silakan. Oke, silakan Senator Sirotawang untuk menanggapi statement Senator Yunita barusan. Yap, bagaimana Senator Sirotawang? Apakah ada tanggapan terkait topik debat penggunaan nuklir untuk energi pembangkit listrik dan juga tanggapan dari Yunita tadi? Mungkin belum ada untuk saat ini. Oke, mungkin kepada Senator Rafif, apakah ada tanggapan? Oke, jadi gimana ya, energi emang merupakan masalah ekonomi dan juga merupakan masalah keamanan nasional kita. Bagi partai kami sih, kita perlu mendukung adanya pemberlakuan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri kita. Nah, kami sendiri mendukung pengembangan semua bentuk energi yang dapat dipasarkan dalam ekonomi bebas tanpa subsidi, termasuk batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, dan tenaga air. Maka dari itu, kami juga menginginkan adanya pencabutan pembatasan untuk memungkinkan adanya pengembangan energi nuklir yang bertanggung jawab, termasuk penelitian ke dalam proses alternatif seperti energi nuklir thorium. Jika kita dapat memanfaatkan nuklir dan juga melakukan inovasi terhadap energi tersebut, pertumbuhan ekonomi kita akan terbantu. Nah, jadi kita emang harus peduli kepada lingkungan kita agar keberlangsungan spesies kita dapat terjaga. Namun penting bagi kita untuk memperdulikan kesejahteraan daripada apapun. Nah, itu dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Senator Rafif atas tanggapannya ya, perwakilan dari Partai Republik. Oke, selanjutnya apakah dari
kelompok Demokrat ada yang ingin menambahkan atau menanggapi kembali? Oke, sepertinya tidak ada ya. Mungkin akan langsung saya simpulkan saja beberapa topik debat kita pada hari ini. Oke, tadi sebelumnya niatnya mau saya simpulkan di per topik debat, cuman rasanya agak kurang efektif gitu ya. Oke, akan saya simpulkan untuk topik debat yang pertama ya. Tadi mengenai makna dan urgensi lingkungan hidup bagi masing-masing kelompok. Jadi untuk kelompok Demokrat itu memang mereka sangat concern dan sangat mementingkan isu lingkungan dibanding ekonomi ya, karena kelompok Demokrat ingin memfokuskan upaya bagaimana mengatasi tantangan lingkungan yang terbesar di era ini dengan menerapkan energi bersih dan akan terus mengupayakan melindungi ekosistem ya demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan tentunya ekonomi yang sehat dengan mendukung teknologi baru yang menciptakan lapangan kerja baik meningkatkan perekonomian. Kemudian untuk Partai Republik tadi ya agak kurang meyakini ya. Tadi disampaikan oleh Senator Yulis bahwa kelompok Republik agak kurang meyakini bahwa perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas manusia gitu. Tidak setuju jika manusia dan segala aktivitasnya, baik itu aktivitas pasar atau industri yang lainnya itu merupakan satu-satunya faktor penyebab dari adanya perubahan iklim. Karena tadi Senator Yulis menyampaikan bahwa karena pada dasarnya alam atau iklim itu merupakan hal yang dinamis ya sifatnya, selalu berubah-ubah dan di luar kontrol manusia. Gitu. Tadi juga Senator Yulis menjabarkan argumen-argumennya dari sudut pandang geografis ya, astronomis, sains ya. Kenapa kok iklim bisa fluktuatif setiap tahunnya dan akhirnya ada perubahan iklim gitu. Kemudian tadi Senator Rafif juga dan Indah juga setuju bahwa Amerika itu memang harus mengorbankan lingkungan gitu ya untuk ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik lagi. Dan untuk topik debat yang kedua, deforestasi hutan dari Demokrat, tadi Senator Salwa juga menyajikan data ya mengenai ada lebih dari 600 juta hektar ya lahan publik di Amerika Serikat yang merupakan rumah bagi beragam satwa liar yang tentunya jika lahan tersebut digunduli ya akan mempengaruhi ekosistem sekitar gitu. Dan kelompok Demokrat ini juga berkomitmen untuk terus menyeimbangkan antara perlindungan hutan dan menciptakan pendapatan ekonomi yang stabil gitu. Dan dari kelompok Republik ya tadi disebutkan Trillion Tree Act ya. Dan tadi Senator Rafif juga menambahkan daripada kita mengurangi emisi karbon ya anggota parlemen kami anggota parlemen Republik tahun 2020 telah mengusulkan adanya undang-undang ya di mana undang-undang tersebut tadi Trillion Tree Act ya untuk menanam 1 triliun pohon pada tahun 2050 ya untuk memerangi pemanasan global. Dan kemudian untuk topik debat yang ketiga mengenai pengeboran minyak di ANWR ya di Alaska. Untuk Demokrat itu jelas ya menentang ya, tidak setuju dengan alasan karena pengeboran di ANWR di Alaska itu akan membahayakan ekosistem pandemik unik di sana ya, satwa-satwa pandemik dan juga tentunya penduduk aslinya gitu. Oke, dan tadi tambahan dari Senator Yuyun juga setuju ya dengan tanggapan dari Senator Salwa bahwa tidak mendukung adanya proses pengeboran minyak di Alaska ya. Senator Noval juga lebih ingin melindungi satwa endemik di sana ya, lebih pro terhadap energi terbarukan. Untuk kelompok Republik, oke, tadi Senator Yulis menyampaikan bahwa Republik itu tidak ingin menyia-nyiakan sumber energi ya, kekayaan energi dan mineral yang besar di kawasan Alaska gitu, demi menopang perekonomian dan keamanan nasional Amerika Serikat.
karena ada banyak benefit yang bisa didapatkan apabila pengeboran minyak di Alaska di ANWR itu dilaksanakan ya. Antara lain adalah menciptakan ribuan pekerjaan ya, menghasilkan miliaran pendapatan baru, kemudian membantu mengurangi ketergantungan pada impor minyak asing dan juga membantu lunasi utang negara. Dan kemudian ditambahkan oleh Senator Indah dan Rafiq juga setuju. Oke. Kemudian topik debat selanjutnya mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap kelangsungan perindustrian di Amerika Serikat. Jadi tadi kelompok Demokrat ya menyatakan bahwa Demokrat itu ingin menyerukan emisi nol bersih ya pada tahun 2050 dengan menghilangkan emisi karbon ya, dari pembangkit listrik tahun 2035 yang akan tentunya melibatkan riset besar-besaran jaringan listrik dan percepatan energi terbarukan. Kemudian tadi Senator Noval juga menambahkan bahwa perubahan iklim ini bisa mengancam keuntungan bisnis ya, mengganggu industri gitu. Untuk kelompok Republik, tadi disampaikan oleh Senator Yulis bahwa Republik itu percaya ya apabila adanya aturan-aturan ketat pemerintah terkait penanganan lingkungan itu justru akan melemahkan perekonomian negara gitu. Dan lebih buruk itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat itu sendiri gitu. Tadi disebutkan juga mengenai Green New Deal yang menurut kelompok Republik itu justru akan merugikan konsumen ya karena biayanya sangat tinggi, kemudian tidak menghasilkan perekonomian yang lebih baik, justru hanya akan stagnan ekonominya. Kemudian tadi Senator Rafiq juga menambahkan mengenai undang-undang yang ketat itu pada akhirnya ya akan mempersulit kegiatan industrialisasi dan juga berpengaruh pada perekonomian Amerika Serikat nantinya. Untuk topik debat yang terakhir ya, mengenai penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik, tadi kelompok Demokrat lebih setuju bahwa lebih setuju menggunakan energi alternatif ya seperti angin, matahari dengan panel suryanya ya, karena Amerika dapat mengurangi emisi karbon dioksida ya sebesar 30% pada tahun 2030 gitu. Dan Partai Demokrat juga berencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan memastikan Amerika Serikat menghasilkan setengah listriknya dari sumber terbarukan dalam waktu 10 tahun ya atau kurang. Kemudian tadi tambahan dari Senator Yuyun yang mana tidak begitu setuju ya dengan penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik karena akan sangat beresiko, terutama akan radiasinya yang akan mengancam lingkungan baik hewan, tumbuhan, atau manusia itu sendiri gitu. Dan limbah nuklir itu juga sulit terurai, memerlukan dana yang besar untuk mengelolanya, untuk memeliharanya. Oke, kemudian dari Senator kelompok Republik ya, kebanyakan setuju ya atas penggunaan energi nuklir dengan tadi Senator Yulis kalau tidak salah menambahkan bahwa solusi alternatif yang menggunakan energi angin dan matahari itu kurang efektif ya karena ya matahari dan angin tidak bisa diharapkan dan tidak dapat diandalkan karena memang sifatnya dinamis tergantung musim ya. Kemudian Senator Yulis juga menyampaikan beberapa data mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir yang menghasilkan hampir 20 listrik di Amerika Serikat dengan daya maksimum lebih dari 92,3%, kemudian energi geotermal ya, gas alam, hidropower, angin, dan matahari itu hanya menyumbang sedikit. Oke, untuk tambahan dari Senator Rafiq tadi, Senator Rafiq mendukung ya produksi energi nuklir terhadap upaya pembangkitan listrik ya. Karena pengembangan energi nuklir ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Gitu. Oke. Oke, sepertinya itu ya kesimpulan barusan merupakan akhir dari perjalanan debat kita pada hari ini. Telah dibahas tadi beberapa topik ya oleh para senator yang hadir pada hari ini.
Jadi isu lingkungan ini merupakan isu yang harus kita pahami ya, di mana zaman sekarang ini zaman sudah berkembang dan bumi semakin tua, semakin rapuh. Itulah tantangan kita di hari ini, bagaimana caranya agar kita tetap bisa memanfaatkan alam tanpa mengakibatkan resiko yang fatal gitu. Karena sesuatu yang berhubungan dengan alam itu pasti sifatnya berkelanjutan dan dampaknya itu pasti masif. Dan tadi baik dari senator kelompok Demokrat maupun kelompok Republik telah menyampaikan tanggapannya dengan sangat baik, dan setiap kelompok tentunya memiliki stance ya, atau pendiriannya dan pandangannya masing-masing dalam merespon isu lingkungan ini. Oke, semoga debat kita pada hari ini bisa membuka mata, hati, dan pikiran kita lebih lebar lagi untuk terus concern terhadap isu-isu lingkungan. Oke, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan video ini nantinya siapapun, dan tentunya yang terbaik untuk Amerika Serikat. Oke, saya Anggita Wulandari selaku moderator ingin mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila di saat tadi saya memimpin debat saya masih belum maksimal dan masih banyak melakukan kesalahan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan antusias para senator yang telah menghidupkan debat pada hari ini. Oke, dengan ini debat Senat Amerika Serikat 2021 Environmental Issue saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.